Allahu Allah ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi washabbihi wa man wala. Qala subhanaka illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Washaddid lisani bihaqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih dapat berkumpul di dalam masjid yang insyaallah penuh berkah ini. Salawat serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan kita, pimpinan kita, tidak lain tidak bukan adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kitab berjudul Akhlaqul Ilmi. Sebelum membaca kitab, mari kita mulai Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila hadzal kitab Muhammad bin Ahmad Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Adabul walad ma'a ummi. Adab seorang anak kepada ibunya. Ayyuhal waladul adib, wahai anak yang beradab, idza arafta ta'aba ummika fi tarbiyatika, apabila engkau tahu lelahnya ibumu mendidikmu, wa uzma mahabbataha laka, dan besarnya rasa cintanya kepadamu, fa bimana taziha, lalu dengan apa engkau membalasnya, tawa'in innaka la taqdiru an tahziya ummaka, tentu saja sungguh engkau tidak akan mampu membalas jasanya, wa ma 'alaika illa an ta'mala bihadhil adab, dan apa saja kewajiban untuk bisa melakukan dengan adab dirimu. Jadi jasa ibu ini sangat besar. Hingga disebutkan dalam hadis yang berbunyi, ada kisah yang berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, ada seorang lelaki mendatangi Rasulullah, lalu dia bertanya, wahai Rasulullah, siapakah manusia di bumi ini yang aku pergauli sebaik-baiknya? Qala Nabi, maka menjawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummuka, ibumu. Lalu laki-laki tadi bertanya, siapa lagi wahai Rasulullah? Lalu Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi, lalu siapa lagi Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, ibumu. Lalu laki-laki tadi bertanya lagi, lalu siapa Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, abuka, ayahmu. Jadi hadis ini pun disebutkan bahwa derajat ibu itu 3 kali lipat lebih tinggi daripada derajat ayah. Jadi sebaiknya kita ini menghormati orang tua, khususnya ibu kita, karena ibu kita ini yang telah melahirkan, merawat kita, mendidik kita sehingga kita besar seperti saat ini. Anta tasala awamiroha, dengan cara menaati perintahnya, ma'al mahabbati wal ihtiram, yang bersamaan dengan cinta dan rasa hormat. Wa ta'amala kulla syai'in yufarrihu qalbaha, dan melakukan semua hal yang bisa menyenangkan hatinya. Wa tabtasima amamaha daiman,
wa tulil umri, dan berdoa baginya dengan umur yang panjang, fi sihhati wal afiyah, dalam sehat dan walafiat. Wa antahzara min kulli syai'in yu'zi qalbaha, dan bahwa berhati-hati daripada setiap segala sesuatu yang dapat menyakiti hatinya. Fala ta'bisa bi wajhika, dan jangan kau membuat cemberut akan wajahnya. Idza amarka bi syai'in, tatkala dia memerintahkanmu terhadap segala sesuatu. Au wajibat 'alaika, atau dia marah kepadamu. Wala takdziba 'alaiha, dan jangan berbohong kepadanya. Au tashkimaha, atau jangan membantah. Au tatakallama amamaha bi kalamin qabih, atau kau bicara di depannya dengan perkataan buruk. Au tanzura ilaiha bi'ainin hajatin, atau engkau memandangnya dengan tatapan yang tajam. Wala tarfa'a sautaka fawqa sautiha, dan meninggikan suaramu di hadapannya. Wala talabat min ummika syai'an, dan meminta sesuatu dari kamu akan ibumu. Fala talbuhu amama dhaifi, maka janganlah engkau meminta akan segala sesuatu itu di hadapan tamu. Wala anka faskus, dan apabila ibu melarangmu maka diamlah. Wala taghdab aw tabki, dan janganlah engkau marah atau menangis. Aw tuhamhum 'alaiha, atau janganlah engkau mengomel. Jadi kita hendaklah menghormati orang tua kita, khususnya ibu kita. Jadi apabila berikan kita, ya minta maaflah kepada orang tua, khususnya ibu kita, karena ibu kita ini telah merawat kita dari kecil hingga besar. Seperti dalam hadis disebutkan, ridha fi ridha walidayhi, asukhrullah fi sukhri walidayhi. Ridha Allah ini terletak pada ridha orang tua. Jadi kalau kita menaati segala perintahnya, menyayangi ibu kita, orang tua kita, maka tidak ada kemungkinan ibu orang tua kita yang akan ridho. Maka jangan ridho orang tua, Allah akan ridho kepada kita. Jika Allah dengan orang tua sudah ridho, maka apapun yang kita minta pasti Allah akan berikan. Namun sebaliknya, jika kita mengakal, tidak mengerjakan perintahnya, maka orang tua dapat murka, sehingga Allah akan murka terhadap kita. Jadi sebaiknya kita taat kepada orang tua dan menyayanginya selalu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dengan berkat membaca kitab. Semoga dosa ibu dan bapak kita diampuni, dosa guru kita diampuni, dan dosa kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia diampuni. Alhamdulillah wa ala kulli mana wa salatu wassalamu ala al-Fatihah. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, illadzil manan wal manan, wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar wa tabi'ina lahum bi ihsani ma ta'aqabu layl wan nahar amma ba'd. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang mana kita bisa berkumpul di majelis ini dan di Masjid Darul Hidayah yang penuh barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kerabat tabi'in dan para pengikut akhir zaman. Sebelum kita membaca kitab Manhajus Sawini, mari kita mengirimkan Al-Fatihah kepada pengarang. Wa ila ratil Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan Al-Habib Zain Ibrahim bin Sumit. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala hadatsana wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai keduanya, amin. Lian mu'allima baban minal ilmi fi amri aw nahi, mengajarkan satu bab daripada ilmu pada masalah amar ma'ruf nahi mungkar, ahabbu ilayya, aku lebih menyukai, ujar Nabi ini, min sab'ina, kepadanya dari 70 kali ghazwatan, berperang fisabilillah, di jalan Allah. Jadi maksudnya yang di sini hadis tadi itu, Nabi itu lebih suka atau Nabi itu mencintai kepada orang yang belajar di satu bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar daripada berperang 70 kali di jalan Allah. Kita cukup belajar satu bab tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan kita amalkan, itu lebih baik daripada 70 kali berperang, ujar Nabi. Nah, contoh amar ma'ruf nahi mungkar nih, kita ini sudah belajar nih di kitab, baru kita amalkan. Di dalam Riyadhus Shalihin disebutkan, kalau kita melihat kemungkaran di jalan nih, kita cegah tuh pakai tangan. Kalau kada kawa pakai tangan, pakai lisan. Kalau kada kawa lagi pakai lisan, pakai hati. Tapi kita nih kalau pakai hati jangan apa nih? Maksudnya jangan benci orangnya, benci sifatnya aja. Kalau kamu benci orangnya, salah kamu. Benci itu sifatnya orang yang tadi. Nah, misalnya di jalan tuhnya main judi. Kita nih kada kawa lagi dah. Kada kawa pakai tangan, kada kawa pakai lisan, jadi pakai hati. Paham lo? Wasuila Sayyiduna Imam Sufyan Tsauri rahimahullah, telah ditanya akan Sayyidina Imam Sufyan Tsauri, semoga Allah merahmatinya. Amin. Anur rajuli yaghzu, tentang seorang berperang. Ahabbu ilaika, sepaling aku cintai kepadamu orang berperang, au yata'allamul Qur'an, atau mempelajari Al-Qur'an. Faqala, lalu Imam Sufyan tadi menjawab, yata'allamul Qur'an, mempelajari Al-Qur'an. Nah, Imam Sufyan Tsauri tadi apa? Lebih baik mempelajari Al-Qur'an daripada berperang. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an, belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Jar Nabi itu lebih baik karena kenapa? Al-Qur'an itu adalah petunjuk, ujar Habib Muhammad. Kalau kita belajar Al-Quran, berarti kita sama aja hendak menuju jalan yang lurus. Ujar Habib Muhammad, kenapa? Kalau kita belajar dan mengajarkan, itu kita termasuk orang yang paling istimewa. Jadi kalau kita nih belajar, mungkin kita sudah dapat ilmu, baru kita mengajarkan, kita termasuk orang yang paling istimewa. Nah, mungkin ini aja gini kita dapat sampaikan, walaupun sedikit, mudahan bermanfaat. Kalau kita amalkan. Semoga kita menjadi orang alim, orang yang soleh, orang yang beriman, mati beriman, dijauhkan daripada siksa kubur, siksa api neraka, dan dijauhkan daripada fitnah dajjal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man
memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di masjid yang insyaallah penuh barokah ini. Amin. Salawat serta salam kalau kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang yang diterangi oleh iman, Islam dan ihsan. Pada kali ini saya akan membacakan kitab Kifayatul Muqtadiin fi I'tiqadil Mu'minin sifat 20 dalam i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah yang disusun oleh Al-Hajj Abdurrahman bin Al-Hajj Muhammad Ali Ilhadatul Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam usalan ma'alif kitab Al-Hajj Abdurrahman bin Al-Hajj Muhammad Ali Al-Fatihah. Pada kali ini saya akan membacakan masalah sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat-sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah sidik. Sidik artinya wajib benar sekalian Rasul. Mustahil atas mereka itu kadzab, artinya dusta. Dalilnya laqad sadaqallahu rasulahu wa sadaqal mursalun. Artinya sesungguhnya telah membenarkan Allah Subhanahu wa taala akan rasulnya dan telah benar sekalian Rasul. Yang kedua, sifat Rasulullah SAW adalah amanah. Amanah artinya wajib kepercayaan sekalian Rasul. Mustahil atas mereka itu khianat, artinya culas. Dalilnya inni lakum rasulun amin. Artinya bahwasanya aku bagi kamu adalah pesuruh yang kepercayaan. Sifat Rasulullah SAW yang ketiga adalah tabligh. Tabligh artinya wajib menyampaikan sekalian Rasul. Mustahil atas mereka itu kitman, artinya menyembunyikan. Dalilnya ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Artinya wahai Rasul, sampaikan olehmu barang yang diturunkan kepada engkau daripada perintah Tuhan engkau. Sifat Rasulullah SAW yang keempat adalah fatwana. Fatwana artinya wajib cerdik atau cerdas sekalian Rasul. Mustahil atas mereka itu bilad, artinya butuh. Dalilnya wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim 'alal qaumi. Artinya yang demikian itu hajat kami telah kami datangkan akan Nabi Ibrahim alaihissalam itu atas segala kaumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon ampun maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadratin Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala rasulillah. Ustaz Sayyid ila hafal Sayyid hadal kitab. Al-Hadi wa ala kulli man sallallahu alaihi wasallam wa ala nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa sallim wa sallam ala tiryatil akhyar wa miftahil babil lisan sayyidina Muhammadin al-muhtar wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar adadna bilah wa talib. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Adada kulli harfin kutiba ayatahu abadal abidin wa dakhalat dairin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa yafqahu qawli wa saddid lisani wa a'ti qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kali ini kita akan membacakan kitab yang berjudul At-Targhib wa Tarhib. Pada pasal At-Targhib fi Shalatil Jamaah wa Tarhib fi Tarkiha. Bismillahirrahmanirrahim. At-Targhib fi Shalatil Jamaah
anjuran pada sholat berjamaah, wa tarhibu fi tarkiha, dan ancaman bagi yang meninggalkan sholat berjamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salat berjamaah, bermula salat jamaah afdalu min salatil fardhi, itu lebih afdal daripada salat sendirian, bisab'i wa 20 derajat, dengan 27 derajat. Jadi orang yang salat berjamaah dengan orang yang salat sendirian itu bedanya 27 derajat dibanding orang yang salat sendirian. Jadi bagi kawan yang rumahnya bawah masjid, ketika waktu sholat masuk, sembahyanglah di dekat di masjid, karena telah dijelaskan pada kitab ini bahwasanya orang yang sholat berjamaah itu lebih afdal atau lebih baik, 27 derajat bedanya. Dan orang yang pergi ke masjid itu, semakin jauh dia menuju masjid, dihitung pahalanya setiap langkahnya. Jadi bersyukur orang yang rumahnya jauh dari masjid dan bertujuan untuk salat berjamaah di masjid, karena pahalanya lebih banyak. Allah sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shallal isya, barang siapa salat isya fi jamaah, berjamaah, faka'anna maqama nisfal lail, maka seakan-akan dia salat setengah malam. Jadi orang yang salat isya yang berjamaah sama yang mendirikan sholat setengah malam. Orang yang sholatnya setengah malam itu bangun di sepertiga malam, waktu gurunya bangun. Kita semua yang sholat isya berjamaah sama dengan orang yang bangun dua tidurnya di sepertiga malam. Alhamdulillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi, wa man shalla subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat salat subuh yang berjamaah, faka'anna wa shallal laila kullahu, maka seakan-akan ia salat satu malam pun. Tuh, orang yang salat subuh yang berjamaah itu kan sama orang yang mendirikan salat satu malam pun, sama itu banyak orang yang salat subuh yang berjamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda lagi Nabi pada kitab ini, man salasa, tidak dari 3 orang fi qaryah, pada satu kampung, wala tuqamu, dan tidak mendirikan fi shalah, pada mereka salat, illa qad, melainkan sungguh istahwada, dikuasai alaihi atas mereka syaitan, akan syaitan. Jadi kamu yang ada mendirikan salat, berarti diri seseorang itu dikuasai syaitan. Mungkin pertemuan kali ini cukup sekian. Moga berkat majelis, moga berkat baca kitab, dosa yang berubah kita diampuni, ilmu yang kita pelajari berkah lagi manfaat. Al-Fatihah. Amin. Allah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Alhamdulillah.
Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Lanjut, dalam pertemuan kali ini saya akan membacakan kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Syekh Al-Islam Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dalam bab fi bayani kusratil turuqil khair, yaitu pada menjelaskan banyaknya jalan pada menuju jalan kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana An Abi Dzarrin radhiyallahu anhu anna nasan qalu ya Rasulullah dhahaba ahlul dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumu kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Qala awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaquna bihi inna bi kulli tasbihatin sadaqah wa kulli takbiratin sadaqah wa kulli tahmidatin sadaqah wa kulli tahlilatin sadaqah wa amrun bil ma'rufin sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa fi bud'in ahadikum sadaqah. Diceritakan bahwa sekelompok manusia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, telah pergi orang yang berselimut atau orang yang kaya dengan membawa harta kekayaannya. Mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka berpuasa sebagaimana kami puasa. Akan tetapi mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka. Kemudian Nabi bersabda, bukankah Allah telah menjadikan barang yang patut bisa disedekahkan, bahwa sesungguhnya tiap-tiap tasbih merupakan sedekah, tiap-tiap takbir merupakan sedekah, tiap-tiap tahmid merupakan sedekah, tiap-tiap tahlil merupakan sedekah, tiap-tiap amal baik merupakan sedekah. Kemudian tiap-tiap nahi mungkar merupakan sedekah, serta setiap kemaluan perempuan adalah sedekah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, ayati ahaduna syahwata wa yakunu lahu fiha ajar? Apabila kami mengerjakan keinginan kami, apakah itu adalah pahala? Kemudian Nabi bertanya, ara'aitum law wada'aha fi haramin kana 'alaihi fiha wizr? Pendapat kalian bagaimana apabila sesuatu diletakkan pada yang haram, apakah itu sesuatu yang dikatakan dosa? Fakadzalik, maka sebaliknya, apabila seorang meletakkan sesuatu pada yang halal, maka hasillah itu juga pahala. Semoga berkat majelis serta membaca kitab dosa ibu bapak kita diampuni Allah Ta'ala, dan kita mendapatkan ilmu berkah lagi manfaat. Ala hajina wa ala kulli man nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi
yang mana berkatnya lah, yang mana berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di dalam Masjid Darul Hidayah ini yang insya Allah penuh barokah. Salawat serta salam tak lupa juga kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat beliau kita dapat merasakan nikmat Islam, iman dan ihsan. Jadi pada kesempatan yang mulia ini saya akan sedikit membacakan kitab Kifayatul Asqiya. Sebelum memulai, marilah kita kirimkan Fatihah kepada sang muallim wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ani wa nafa'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa bihi ilaihi qala haddatsana wa ruwiya 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala lailata usriya bi ila samai urida alayya jami'an jinani fara'aitu biha arba'ata anhar. Lailata usriya bi, diisrakan aku pada malam hari ila sama, menuju ke langit. Uridu alayya jamil jinan, ditampakkan atasku seluruh surga. Faraitu biha arba'atan har, maka aku melihat padanya di dalam surga tersebut ada 4 sungai. Nahron min ma'in, yang pertama sungai dari air tawar. Wa nahron min labanin, dan sungai dari air susu. Wa nahron min khomrin, dan sungai daripada air khamar. Wa nahron min asalin, dan sungai daripada air madu. Faqaltu, maka aku berkata, Nabi Muhammad nih, ya Jibril, wahai Jibril, min aina tajimu hadhil anhar, dari mana datangnya ini sungai? Wa ila aina tadhabu, dan kemana mengalirnya sungai ini? Qala, maka menjawab malaikat Jibril, tadhabu ila haudil kautsar, mengalirnya sungai ini menuju ke telaga Kautsar. Wala adrik min aina taji'u, dan aku tidak tahu dari mana asalnya sungai ini. Fad'ullah ta'ala liyu'allimaka aw yuriyaka, maka berdoa wahai Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, maka engkau akan mengetahuinya. Pada Rabbuhu, maka Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faja'a malakun, maka datang salah satu malaikat, fasallama 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka malaikat mengucapkan salam atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma qala, kemudian berkata kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, amit ainaika, pejamkanlah mata engkau. Qala, berkata Nabi, faqamattu ainayya, maka aku pejamkan mataku, ujar Nabi. Tsumma qala taha ainaika, kemudian berkata lagi malaikat yang tadi itu, bukalah mata engkau wahai Muhammad. Fatahtu, maka Nabi Muhammad membuka. Faida ana inda sajaratin, maka ketika Nabi membuka mata, ketika itu ada di sisi beliau itu satu pohon. Wa ra'aitu qubbah min durratin bayda, dan aku melihat dari Nabi Muhammad kubah daripada permata yang indah. Wa lahabun min dhahabin ahmar, dan baginya
pintu itu terbuat daripada emas. Wa kufrun dan gemboknya. Lau anna jami'a ma fid dunya minal jinni wal insi. Jikalau bahwasannya seluruh apa yang ada di dalam dunia daripada jin dan manusia, wa'u dan diletakkan ala tilka kubbati lakanu mithla ta'irin jalisin ala jabal. Jika jin dan manusia itu diletakkan di atas kubah tersebut seumpama burung yang bertingkir atasnya gunung. Jadi besar benar kubah ini. Faraitu hadhil arba'ati anhar, maka aku melihat lagi dari Nabi empat sungai ini takhruju min tahta hadil kubah, yang keluar dari bawah kubah tersebut. Falamma aradtu an arji'a, maka manakala Nabi hendak kembali, faqala li dzalikal malaku, maka berkata malaikat kepada Nabi Muhammad, lima la tadkhulu kubah, apakah engkau tidak ingin masuk ke dalam kubah tersebut? Qultu, maka Nabi Muhammad menjawab, kaifa udkhulu ala babiha, bagaimana aku bisa masuk? Babiha kufrun lam yuftahu lahu, sedangkan aku tidak tahu cara membukanya. Qala, berkata malaikat, miftahu, bermula kuncinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Falamma adamtu, manakala Nabi mendatangi minal kufru, daripada gembok tersebut, wa qultu, dan Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, in fatahal kufru, maka terbukalah kubah tersebut. Wa dakhaltu bil kubbati, dan ketika Nabi masuk ke dalam kubah tersebut, faraitu hadil anhar, maka Nabi melihat itu sungai tajri min arba'ati arkanil kubah, yang mengalir dari 4 sudut daripada kubah. Faraitu maktuban ala arba'ati arkani kubah, dan aku melihat tertulis atas 4 sudut kubah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ra'aitu nahwal ma'i, dan aku melihat sungai air tawar, yakhruju min mimi bismi, yang keluar daripada huruf mim daripada kalimat bismi. Wa ra'aitu nahwal laban, dan Nabi melihat pula sungai susu, yakhruju min ha'illah, yang keluar dari kalimat ha, yang keluar daripada huruf ha, daripada kalimat Allah. Wan nahrul khamar, dan sungai khamar, yakhruju min mimir rahman, yang keluar daripada huruf mim daripada kalimat ar-rahman. Wan nahrul asali, dan sungai madu, yakhruju min mimir rahim, yang mana keluar daripada huruf mim daripada kalimat ar-rahim. Fa'alimtu, maka ketika Nabi mengetahui annal aswa hadhil anhar arba'ati minal basmalati, bahwasannya 4 sungai ini asalnya berasal dari basmalah, kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadhil anhar. Faqala Allah Ta'ala azza wa jalla, maka firman Allah pada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, man dzakarani, barang siapa yang menyebut bihadil asma, dengan ini asma-asmaku, min ummati, daripada umat engkau wahai Nabi Muhammad, biqalbin khalisin, dengan hati yang tulus, ikhlas,
min riya, tanpa riya. Wa qala bismillahirrahmanirrahim, saqaituhu min hadhil anhar. Niscaya Allah memberi minum daripada ini telaga. Ini yang mengucap bismillahnya ikhlas, makanya bisa minum telaga yang 4 tadi dulu. Wa fil hadis la yuraddu du'aun awwaluhu bismillahirrahmanirrahim. Tidak ditolak suatu doa yang awalnya bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan kita membaca kitab ini, mudah-mudahan kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu, dosa-dosa kedua orang tua kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan ilmu kita berkah lagi bermanfaat. Ala hadiniyat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan. Cukup sekian.